Sulawesi Utara, tepatnya di Desa Sawangan, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa, ada sebuah pekuburan yang dinamakan Taman Waruga. Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama Waruga. Versi pertama mengatakan bahwa istilah Waruga berasal dari kata Maruga, bahasa Tombolu, Tonado, dan Tonsea, yang artinya direbus. Versi kedua mengatakan bahwa Waruga berasal dari kata Meruga, bahasa Minahasa kuna, yang berarti lembek atau cair. Sedangkan versi yang lain menyebutkan bahwa Waruga berasal dari dua kata, yaitu waru yang berarti rumah dan ruga yang berarti badan. Jadi Waruga dapat diartikan sebagai rumah tempat badan yang akan kembali ke surga. Konon, makam yang terbuat dari batu yang dipahat dan dibentuk seperti rumah khas orang Minahasa ini adalah salah satu warisan tradisi zaman megalitikum yang terus dipertahankan hingga kira-kira pertengahan abad ke-19. Hal ini dapat dibuktikan dari pahatan angka tahun pada beberapa waruga seperti 1769, 1839, 1850, dan lain sebagainya. Waruga dahulu digunakan sebagai sarana pemakaman keluarga yang ditaruh di pekarangan atau di kolong rumah. Namun, tidak semua orang Minahasa Utara memiliki waruga. Hanya orang-orang yang mempunyai status sosial yang cukup tinggi saja yang memilikinya. Itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak. Menurut catatan, di seluruh daerah Minahasa bagian utara, termasuk Kotya Manado, hanya terdapat sekitar 2.000 buah waruga yang tersebar di beberapa tempat seperti Sawangan 142 buah, Air Madi di bawah 155 buah, Kema 14 buah, Kaima 9 buah, Tanggari 14 buah, Woloan 19 buah, Tonado 40 buah, dan lain sebagainya. Pada awal abad ke-20, tradisi mengubur mayat dalam waruga ini berhenti karena muncul wabah penyakit kolera dan tifus yang diduga bersumber dari mayat yang membusuk dalam waruga. Di Desa Sawangan, atas instruksi hukum tua atau kepala desa, waruga-waruga yang tersebar di seluruh desa dikumpulkan dan ditaruh di pinggir desa. Hal ini dilakukan agar warga desa tidak terjangkit wabah penyakit yang disebabkan oleh mayat yang membusuk tadi. Waruga-waruga yang ada di daerah Minahasa ini mulai banyak menarik perhatian orang luar, terutama para peneliti. Pada tahun 1976, Dr. Anders Hadi Mulyono yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan penelitian tentang waruga di Kabupaten Minahasa. Dari hasil penelitiannya itu, pada tahun 1977, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemugaran terhadap kompleks waruga di Sawangan dan Air Madidi. Hasilnya, pada tahun 1978, kompleks makam itu menjadi suatu taman waruga. Oleh pemerintah, taman waruga ini kemudian dijadikan sebagai benda cagar budaya dan sekaligus juga objek wisata budaya yang unik dan menarik. Kompleks makam waruga Sawangan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, yaitu Dr. Daud Yusuf pada tanggal 23 Oktober tahun 1978. Ciri-ciri waruga. Waruga terbuat dari batu. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas yang berbentuk segitiga seperti atap rumah dan bagian bawah berbentuk bangun ruang untuk tempat meletakkan jenazah. Memiliki ornamen relief di permukaan waruga. Mayat diletakkan ke dalam ruangan di badan waruga. Posisi mayat pada kepala mencium lutut dan tumit menempel ke pantat, dan mayat mengarah ke utara. Batu yang digunakan untuk waruga adalah jenis batu lava basal yang diambil dari letusan Gunung Kelabat dan Gunung Lokon. Penggunaan batu dari kedua gunung tersebut disengaja karena akan menjadi kuat dan keras apabila diletakkan di tempat yang terbuka. Pada waruga, biasanya terdapat beberapa hiasan seperti motif manusia berdiri, duduk telanjang, berpakaian lengkap, dan melahirkan anak.
Ada pula motif binatang seperti anjing, ular, sapi, ayam, serta motif tumbuhan seperti bunga matahari dan daun-daunan. Fungsi dari waruga adalah sebagai makam di mana orang Minahasa diduga telah menggunakannya sejak abad ke-9. Pada awalnya, orang Minahasa yang meninggal dibungkus dengan daun woka atau sejenis daun palem. Dalam perkembangannya, mereka mulai menggunakan waruga di mana jenazah akan diletakkan dalam posisi menghadap ke utara karena percaya nenek moyangnya berasal dari utara. Waruga berasal dari dua kata dalam bahasa Tombulu, yakni wale yang memiliki makna rumah dan ruga yang berarti hancur atau terbongkar. Penamaan ini didasarkan pada bentuk waruga yang mirip dengan rumah penghancur jasad atau tempat untuk melakukan kremasi. Jadi, keunggulannya adalah waruga menjadi media untuk mencurahkan kerinduan dan berdialog dengan para leluhur. Dialog tersebut mampu menciptakan ikatan antar generasi. Teladan-teladan sosial dari para leluhur bagi generasi ini diajak untuk menapaki jalan para leluhur dengan mewujudkan keutuhan Tou Minahasa atau karakter bangsa sebagaimana mereka telah berjuang dan menjaga tanah Minahasa ini. Adapun pesan-pesan moral yang disampaikan seperti saling mengasihi atau baku-baku baik, tidak mencari masalah dengan orang lain atau jang beking suka orang lain, serta tidak melupakan yang maha tinggi atau jangan lupa ada opo empung dan lain-lain. Dengan mengingatkan adanya yang maha tinggi atau opo empung, maka masyarakat dapat menjalani hidup dengan tidak sembarangan. Karena itu, waruga menjadi pintu masuk menuju keingatan tentang siapa orang Minahasa sejati atau the truth of Minahasa. Waruga memiliki ornamen yang beragam dengan motif utamanya yaitu manusia, tanaman, hewan, dan bentuk geometri. Motif berupa manusia diukir dengan berbagai peristiwa kehidupannya seperti melahirkan, menari, dan berpakaian. Motif tanaman menampilkan buah-buahan, pepohonan, dedaunan, dan bunga matahari. Motif hewan menampilkan ukiran bentuk ular, anjing, burung mangungi, dan anoa. Sedangkan motif geometri menampilkan bentuk tumpal, pilinan ganda, meander, dan swastika. Pada masa lampau, waruga unggul dan digunakan sebagai tempat pemakaman, tempat pelaksanaan ritual kematian, dan tempat bersemayam sementara untuk para roh leluhur. Keberadaan waruga pun mewakili kepercayaan suku Minahasa di masa lalu. Tak hanya itu, waruga dipercaya sebagai pemersatu suku Minahasa dalam menyembah Tuhan dan menghormati leluhur. Hingga kini, waruga aktif menjadi tempat objek wisata dan cagar budaya.